Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Eka Rahayu dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Saya di sini akan membuat video tentang konsep sistem sosial dan budaya. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita harus tahu apa itu sistem. Sistem yaitu himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks. Etimologi dalam bahasa Yunani yaitu stema, yang artinya adalah sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Pengertian sistem juga dapat digunakan untuk menunjukkan sehimpunan atau kesatuan dari benda-benda tertentu yang memiliki hubungan secara khusus. Tidak semua kumpulan atau gugus dapat disebut suatu sistem jika tidak memenuhi syarat atau kesatuan, hubungan fungsional, dan tujuan yang berguna. Konsep sistem. Untuk memahami mengenai sistem, kita cukup mengetahui karakteristik sistem, yakni sistem selalu terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling terkait atau berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang memiliki pola saling ketergantungan. Sistem juga tidak berdasarkan kuantitas, tapi kualitas. Materi yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial sendiri adalah bagian yang membentuk keseluruhan yang ada antar individu, kelompok, maupun institusi. Menurut struktural fungsional terbagi menjadi 3. 1. Masyarakat adalah sebuah sistem. Yang kedua, sistem sosial ini eksis karena dibangun oleh sejumlah subsistem yang fungsional. Yang ketiga, pengkompleksan sistem selalu mengarah pada keseimbangan. Gimana cara konsep sistem bekerja? Yang pertama ada adaptasi, yang kedua pencapaian tujuan, yang ketiga integrasi, yang keempat ada pemeliharaan pola. Yang selanjutnya ada interaksi sosial. Hubungan antar manusia didasarkan pada komunikasi. Sistem komunikasi terdiri dari lambang-lambang yang diberi arti khusus oleh setiap masyarakat. Yang selanjutnya ada proses sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan dapat dilihat apabila orang atau perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling berkumpul dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Untuk umum, proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang lain dan kelompok. Cara terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama ada kontak sosial, individu-individu, individu-kelompok, kelompok-kelompok. Yang kedua ada komunikasi, komunikasi langsung dan tidak langsung. Sekian, terima kasih materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Cici Soliha. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor interaksi sosial. Nah, faktor-faktor interaksi sosial itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tindakan sosial, yang kedua adalah kontak sosial, dan yang ketiga adalah komunikasi. Tindakan sosial itu seperti melibatkan seseorang di dalamnya,
dilakukan oleh seseorang kelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi. Nah, kontak sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut terjadinya proses komunikasi. Kontak primer dan kontak sekunder. Dan yang kedua itu menurut cara pihak yang berkomunikasi. Yang pertama itu adalah kontak sekunder langsung, dan yang kedua adalah kontak sekunder tidak langsung. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak komunikator kepada komunikan. Kontak sosial biasanya menghasilkan interaksi yang baik apabila proses komunikasinya tidak berlangsung secara komunikatif. Perkenalkan, saya Lina Natalia. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bentuk interaksi sosial menurut pelakunya terbagi menjadi tiga, yaitu interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi individu kelompok dengan kelompok. Yang pertama, interaksi individu dengan individu, yaitu individu yang satu memberikan pengaruh atau rangsangan kepada individu lainnya. Contohnya seperti seseorang yang akan berkonsultasi dengan psikolog. Yang kedua adalah bentuk interaksi individu dengan kelompok, yaitu menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Contohnya yaitu seorang guru yang sedang mengajar muridnya di dalam kelas. Di sini seorang guru yaitu menjadi individu dan muridnya adalah sebagai kelompok. Dan yang terakhir adalah interaksi antara kelompok, yaitu berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok dengan kelompok lain. Contohnya dalam pertandingan sepak bola. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial menurut proses terjadinya. Terbagi menjadi 6, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi yaitu pembentukan nilai dengan meniru cara orang lain. Contohnya seorang anak seringkali meniru kebiasaan orang tuanya. Yang kedua, identifikasi, yaitu keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang ketiga, sugesti, pemberian pengaruh atau pandangan seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut akan mengikutinya tanpa berpikir panjang. Selanjutnya adalah motivasi, yaitu proses menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya simpati, yaitu proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain yang seolah-olah merasakan perasaan orang lain. Yang terakhir ada empati, proses kejiwaan seseorang individu untuk merasakan atau larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka.